Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan 4 kita bahas tentang software aplikasi. Untuk software aplikasi ya, kita di sini bisa membedakan antara yang open source dengan yang closed source ya, closed source software ya. Jadi di sini kita bisa membedakan mana yang sifatnya gratis dan bisa dibebas digandakan, kemudian yang tidak ya, jenis softwarenya, kemudian definisi software aplikasi, kemudian ada contoh software aplikasi, kemudian ada data pengguna software aplikasi open source ya. Pengelompokan software itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada software system atau sistem operasi yang digunakan dari suatu platform tertentu. Misalkan ada Windows, kemudian ada lagi Linux ya, yang merupakan inti sistem dari operasi ya. Kemudian ada middleware, software perantara sistem dan aplikasi, misalkan serverware, contohnya server web, kemudian server email dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, software aplikasi. Ada aplikasi perkantoran, pengolah foto, musik atau video, kemudian ada web browser, banyak jenisnya software aplikasi ya, dan lain-lain. Kemudian ada bahasa pemrograman. Ada bahasa C, C++, kemudian PHP, Java, dan lain-lain ya. Nah, ini kategori atau tipe dari softwarenya dan contohnya. Misalkan yang pertama sistem operasi ya, itu contohnya ada Linux dan FreeBSD. Nah, ini yang sifatnya open source ya. Kemudian ada middleware ya, tipenya server email dan kalau server email itu contohnya ada Sendmail, Postfix, sama Gmail. Kemudian masih di dalam middleware, software server web, ada Apache ya. Kemudian juga itu yang open source ya. Kemudian ada software server aplikasi, ada GBase contohnya, sama Job ya. Kemudian ada manajemen basis data ya, yang bentuknya free open source, MySQL, kemudian ada PostgreSQL. Kemudian masih di dalam middleware ada protokol, ada Samba contohnya, kemudian OpenLDAP, kemudian OpenSSH ya. Kemudian kategori aplikasi ya, itu ada Office ya, contohnya LibreOffice sama OpenOffice. Terus lingkungan desktop ada GNOME sama KDE. Kemudian ada browser web ya, contohnya Mozilla Firefox. Terus kemudian ada manajemen enterprise, Compiler ya, kemudian manajemen proyek ada Archivo, kemudian groupware itu ada PHP, PH Project ya. Dan yang terakhir itu pemrograman, contohnya itu ada C, C++, PHP, dan Java ya. Nah, ini dalam gambarannya ya, ini hanya dikelompokkan berdasarkan yang tadi ya, ada middleware, software, aplikasi ya, kemudian operating system ya, yang tadi di tabel yang sebelumnya. Untuk ini ada tambahannya graphic application, itu ada GIMP ya. Kalau misalnya kita mau ngedit foto, ngedit gambar ya, itu bisa di GIMP ya, yang sifatnya gratis. GIMP, EOG, Inkscape, Scribus. Kemudian internet application, ada Mozilla Firefox, Thunderbird, Beacon, dan GFTP. Terus kemudian ada multimedia application ya, dibilang menjalankan suatu media, misalkan ada kita memainkan musik, itu memainkan video ya, itu ada total movie player, written box, dan musik player. Nah, ini ada juga yang middleware ya, itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, programnya ada basic, C++, per PHP, Java, dan lain-lain. Masih banyak jenisnya ya, contohnya ya. Yang pertama saya bahas itu ada software sistem open source. Di sistem operasi open source itu ada
lisensinya namanya GNU, kemudian nama softwarenya Linux ya, FreeBSD. Kemudian kernel Linux apa sih? Inti dari sistem operasi ya. Contohnya ada Android ya, Tizen, Chrome OS dan lain-lain. Distro, paketnya berisi sistem operasi dan berbagai aplikasi didistribusikan dalam bentuk file atau ISO. Biasanya bentuk CD, DVD, flash disk atau lain-lain. Misalkan Ubuntu, Blank-on dan lain-lain. Kemudian ada repository, kumpulan atau gudang software. Nah ini jenis software, kemudian aplikasinya. Jenis softwarenya misalkan sistem operasi. Proprietary itu merupakan yang close ya, close source ya, close source software ya, jadi sifatnya tertutup. Kalau FOS, free open source software ya, yang sifatnya terbuka, bisa diambil dan dikembangkan, dimodifikasi sesuai dengan apa yang sesuai kebutuhan yang diinginkan dari si pengembangnya ya. Contoh pertama itu jenis softwarenya sistem operasi ya. Contohnya itu ada Microsoft Windows untuk proprietary-nya atau yang closed source-nya. Kemudian yang open source-nya itu ada Ubuntu, Blank-on sama Fedora. Kemudian ada desktop, ada XP contohnya XP 78. Kemudian free open source-nya itu ada Unity, Manokwari, Gamma Genome. Kemudian ada file manager. Ya, file manajernya itu ada Windows Explorer di closed source. Kalau di free open source itu ada file browser Nautilus. Ya. Kemudian di web browser, jenis softwarenya itu ada web browser yang sifatnya tertutup, itu ada Internet Explorer. Ya, kalau yang sifatnya gratis free open source itu ada Chromium sama Firefox. Kemudian jenis softwarenya yang terakhir email client, itu ada Outlook, sifatnya tertutup atau berbayar, jadi kalian harus mendaftar dan sebagainya. Kalau misalkan mau penambahan dari cloud-nya, kalian bisa berbayar ya, tergantung kapasitas yang diinginkan. Kemudian contoh yang free open source-nya ada Evolution sama Thunderbird. Kalau tadi sistem operasi, kalau sekarang aplikasi perkantorannya yang Office, yang biasanya untuk mengolah data, mengolah angka ya, mengolah tulisan ya. Jenis softwarenya word processor, itu ada kalau yang closed source atau proprietary itu ada Microsoft Word. Kemudian yang kalau misalkan contoh open source-nya itu LibreOffice Writer ya. Kemudian spreadsheet, ini yang buat ngolah angka nih, itu kalau yang proprietary ada Microsoft Excel. Kemudian yang open source itu ada LibreOffice Calc. Kemudian ada presentation ya, untuk presentation proprietary-nya itu ada Microsoft PowerPoint ya. Kemudian contoh yang di open source-nya LibreOffice Impress ya. Kemudian jenis software database proprietary-nya Microsoft Access ya, Microsoft Open Source software-nya itu ada LibreOffice Base, terus untuk mengedit gambar drawing ya, jenis software drawing, mengedit Corel Draw ya. Kalau yang proprietary, kalau yang open source-nya itu ada LibreOffice Draw ya. Kemudian ada aplikasi multimedia, hampir sama yang tadi ya. Ini contohnya, kalau foto itu ada Photoshop yang berbayar, yang sifatnya pengembangnya itu tertutup ya. Kalau yang foto mengedit foto, segala macam mengubah dan sebagainya. Itu kalau yang proprietary ada Photoshop, di open source ada GIMP. Gambar Corel Draw itu di open source ada Inkscape. Suara CallEdit di open source ada Audacity. Kemudian video Pinnacle, kemudian open source-nya OpenShot. Animasi 3D Studio Max, kemudian open source-nya Blender ya. Jadi yang proprietary adalah pengembangnya tertutup ya, atau sifatnya tertutup yang biasanya itu berbayar. Kemudian yang open source ini yang bisa di-download atau digunakan secara gratis, kemudian bisa dikembangkan atau dimodifikasi secara bebas ya. Yang penting masih di bawah lisensi dari GPL, General Public License, seperti itu.
Kemudian ada pemrograman dan aplikasi pengembangan. Ini bahasa ya, bahasa pemrogramannya. Jenisnya C atau C++ itu ada Visual C, C++. Ya, kalau yang open source itu ada WX Widget atau GCC, ada juga GCC. Kemudian script atau script web itu yang sifatnya proprietary itu ada VB sama ASP. Kemudian open source itu ada JS, PHP, Python, Perl. Ya. Kemudian jenis .NET itu ada, kalau yang proprietary-nya ada Microsoft Net, ya, MS-Net. Kemudian yang open source ada Mono. Kemudian jenisnya Java itu ada proprietary-nya contohnya Microsoft, ya. Open source-nya itu ada NetBeans sama Eclipse. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian atau kalian bisa mendownload secara gratis tanpa berbayar, itu jenisnya adalah open source. Tapi kalau misalkan ada yang namanya misalkan ada trial selama 30 hari, itu berarti sifatnya proprietary atau closed source software, ya. Gitu. Kemudian ada IRP yang proprietary itu ada SAP. Kemudian yang contoh open source-nya itu adalah OpenIRP atau ada lagi Compare. Kemudian e-learning itu ada proprietary-nya Microsoft. Contoh FOSS-nya itu atau free open source-nya itu ada Moodle, ada Tutor. Kemudian CMS proprietary itu Microsoft. Free open source-nya ada Joomla, Fresco sama Drupal. Banyaknya di sini ya. Kemudian jenisnya aplikasi server, ya. Kalau yang web itu ada Microsoft IIS, Microsoft Internet Service, ya. Kemudian di open source-nya ada Apache, email exchange service untuk proprietary. Open source itu ada Postfix sama Gmail. Ya, jadi kalian tinggal baca, ini udah ada. Nah, sifatnya tertutup, ya, itu masuk ke dalam proprietary. Kemudian kalau yang terbuka bisa diakses dimanapun dan tidak berbayar, itu biasanya OSS atau free open source software. Aplikasi enterprise yang untuk perusahaan atau organisasi dan ada database. Itu ada CMS, ya. CMS itu ada contohnya Joomla. Content Management System itu biasanya untuk pembuatan web, ya. Jadi itu di dalamnya sudah ada modul-modulnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari si pengguna atau kebutuhan dari si perusahaan atau organisasi. Kalau LMS itu biasanya untuk pembelajaran secara daring atau online, namanya Learning Management System. Jadi di situ sudah ada modul-modul, ya, tentang dari pembelajaran daring atau online. Di situ biasanya ada penguploadan gambar, penguploadan materi, kemudian ada akses dari si siswa atau mahasiswa dan sebagainya. Jadi di situ sudah ada modul-modul seperti itu, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari si perusahaan atau organisasinya. Kemudian ada ERP, Enterprise Resource Planning, ya. Itu contohnya aplikasinya ada OpenERP. CRM, Customer Relationship Management, ada contohnya juga CRM. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang bentuknya besar, ya. Kalau ini untuk diskusi, kalau ini pendiskusian dari perbandingan antara aplikasi web dengan natif, ya. Contoh aplikasi web Office-nya, ya. Kalau aplikasi ini buat dengan program berbasis web atau HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan dijalankan di web client, misalkan web browser, ya. Contohnya itu fangoffice.com dan Google Doc.
aplikasi web bankingnya permata.com. Sedangkan untuk native aplikasi atau desktop aplikasi itu biasanya dijalankan secara alami tanpa bantuan web browser. Ya, kalau yang tadi web app itu biasanya ada bantuan web server ya, untuk dijalankan di dalam web client atau web browser. Seperti itu. Kalau di sini desktop aplikasi atau native aplikasi itu biasanya contoh kasusnya, aplikasinya itu LibreOffice. Kemudian contoh kasusnya Firefox itu natif di Android untuk mengakses aplikasi web. Oke, ini tugasnya. Ya. Silahkan dibuat. Dan untuk referensinya ini yang saya pakai Rusmanto, pengantar open source dan aplikasi. Untuk pertemuan 4 yang itu saja yang bisa saya bahas ya. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan di dalam grup ya. Terima kasih, tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.